Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, di pengajian malam hari ini seperti biasanya kita membahas beberapa perkara-perkara dalam agama yang sangat penting berkaitan dengan ibadah yang dilakukan oleh kita semuanya di setiap harinya atau di setiap bulannya atau setiap tahunnya. Di kesempatan ini kita masih berbicara seputar puasa Ramadan. Sebelum kita beramal pada bulan Ramadan, maka didahului dulu dengan ilmu agar ibadah itu semakin baik, semakin benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang didapatkan. Hari ini kita lebih khusus kepada berbicara tentang pembatal puasa, atau kalau disebut dengan perusak puasa itu sendiri. Disebutkan dalam kitab-kitab fikih, diantaranya kitab fikih yang kita berada padanya, itu Mulakhas Fikih, disebutkan bahwa lisyam mufsidatun yajibu alal muslim ayya'rifaha. Untuk puasa itu ada pembatal-pembatalnya, wajib atas seorang muslim, muslimah mengetahuinya. Yang pertama yang merusak itu, yang membatalkan itu disebutkan dengan al-jima. Itu bahasa Arab nggih, Pak, Bu. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Suami mendatangi istri. Kalau lebih keren lagi, bersetubuh. Jadi orang yang berpuasa di siang bolong yang melakukan perbuatan ini otomatis puasanya batal, baik perempuannya maupun laki-lakinya, batal semuanya puasanya. Tetapi perbuatan ini ada kena denda, yaitu disebut dalam Islam itu terkena al-kafarah. Selain dia nanti akan menggantikan puasa yang batal di hari-hari lain selain Ramadan, dia juga harus membayar kafarah, jenis pembatal yang seperti ini, yaitu berjima atau bersetubuh di siang bolong, di siang hari, yaitu pada saat berpuasa. Pada saat berpuasa atau pada saat hari-hari berpuasa. Itu maksudnya. Walaupun orang itu tidak puasa, tetapi dilakukan di bulan Ramadan, di siang harinya, sama terkena hukumnya. Ya Pak Bu, ya. Kadang orang nggak puasa, tapi karena dia seorang muslim tetap terkena hukumannya. Ini berkaitan dengan menghormati bulan Ramadan. Kafarahnya apa Bu, Bapak-bapak? Perhatikan nggih.
Kalau membayarnya, insya Allah kita bisa membayar puasa di hari lain. Kafarohnya pertama, urutannya itu membebaskan budak. Kalau tidak mendapatkan membebaskan budak atau nilai harga semisal harga jual beli budak, kalau tidak bisa dapatkan, maka diganti dengan yang kedua, yasum syahrain mutatabi'ain. Orang itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maksud berturut-turut itu 2 bulan itu orang putus-putus, nggak ada henti-hentinya. Jadi kalau dia mutus 1 hari saja sengaja, maka dia mbaleni meneh di hari pertama meneh, walaupun sudah 40 hari misalnya. Tapi kalau dia itu di tengah-tengah batal karena sakit, karena wanita mungkin datangnya haid atau nifas, atau laki-lakinya itu dalam kondisi lemah sakit, maka dia tidak mengapa, dia membatalkan puasa yang dia sedang membayar itu. Nanti kalau sudah sehat, dia sambung lagi, menghitung kembali lagi pada angka yang dia berhenti padanya. Dia berhenti pada angka ke-25, hari ke-25, maka dia lanjut lagi hari 26. Ngoten nggih? Nih. Kalau itu pun tidak sanggup, nah ngoten nggih Pak Bu, kan kadang-kadang orang nggak sanggup, nggak mampu, 1 bulan aja nggak mampu, apalagi 2 bulan. Nah, ngoten nggih Bu. Kejadiannya kan di bulan puasa Ramadan kan 1 bulan, itu aja tidak mampu, apalagi 2 bulan berpuasa. Kalau tidak mampu, maka syariat ini memberi kemudahan, yaitu fa'alaihi ayyut'ima sittina miskinan. Seorang itu memberi makan 60 orang miskin. Karena hitungannya nggih Pak, Bu, 1 hari itu 1 orang miskin dikasih makan. Bukan 3 kali ya, sekali sehari. Bukan 3 kali makan, 3 kali diberi makan, enggak, sekali dalam sehari 1 orang miskin. Kalau mamanya dikumpulkan, ya berarti memberi makan menjadi berapa? 60 orang miskin, karena dia itu menggantikan 2 bulan berturut-turut tadi dengan memberi makan apa? 60 orang miskin. Nah, ukuran makannya kalau dengan sok itu setengah sok atau 2 mud. 2 mud itu 1 mudnya 1 caruan. Maka ini 1 mud. Kalau 2 caruan berarti 2 mud. Nah, ukuran makannya itu sebanyak seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sesuai dengan kondisi di negeri ini, maka orang makan makanan pokok dengan lauk pauk yang cukup dan sudah kenyang untuk sekali makan. Nah, itu bisa, boleh demikian. Kalau di negeri Arab biasanya menggunakan korma, 2 caruan korma. Kalau di Indonesia ya beras dan sejenisnya dengan lauk dan pauknya. Ngoten Bu, Bapak-bapak nggih. Jadi ada kafarohnya dan di situ ada urutannya. Dalam kisah Nabi SAW itu pernah didatangi oleh sahabat yang terjatuh di siang bolong dengan istrinya, maksudnya mereka bersetubuh. Kemudian datang kepada Nabi, Nabi pun menyampaikan perkara yang kita sebutkan tadi, yaitu dia membayar puasa yang dia batal padanya di hari lain beserta membayar kafaroh yang sebutkan tadi. Kalau seandainya orang juga yang mau memberi makan itu tidak bisa karena miskin juga tidak punya uang, maka tidak diberi beban untuk yang demikian. Karena dalam riwayat ini orang yang datang kepada Nabi itu ternyata orang yang paling miskin. Sehingga akhirnya kata Nabi, ini sedekah untukmu. Nabi mengeluarkan 1 kantong dari korma, kemudian diberikan kepada orang yang tadi disuruh bayar kafarat itu justru orangnya miskin, termiskin di kampungnya, dikasih sekumpulan korma.
ini untuk diberi makan kepada orang miskin di kampungmu, kata Nabi. Kata dia, saya yang paling miskin di kampungku. Kemudian Nabi pun tertawa. Kemudian makanan tadi untuk keluarganya, bukan untuk orang miskin, sehingga dia tidak membayar sesuatu karena miskin. Ngoten nggih Bu Bapak, nggih. Jadi Islam itu memberikan sesuatu solusi. Tapi kalau orang tidak mampu, maka tidak mengapa. Tapi kalau nggak mampu, kalau mampu jangan sampai kita berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang membatalkan daripada puasa itu adalah keluarnya mani dengan cara bersedap-sedapan. Itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau mani itu keluar dalam mimpi tidur, itu tidak membatalkan puasa. Jadi ada keluarnya mani di luar mimpi, yaitu ya berbagai macam cara untuk keluar, dan ada mani itu keluar dalam mimpi. Kalau dalam mimpi mani yang keluar itu tidak membatalkan puasa di siang hari nggih Bu, Bapak-bapak. Kalau di malam hari tidak mengapa karena bukan waktu berpuasa, tidak mengapa. Jadi yang kita bicarakan ini membatalkan itu di waktu siang hari ketika berpuasa. Kemudian yang berikutnya al-aqlu awisyurb muta'ammidan. Seorang yang berpuasa di siang hari itu makan atau minum, atau makan dan minum dengan sengaja. Tahu puasa, tahu larangan makan dan minum, tapi dia memang makan dan minum, otomatis puasanya batal. Dan dia nanti harus menggantikan di hari lain selain bulan Ramadan, waktu yang dia batal padanya. Allah berfirman dalam Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmu siyama ila lail. Al-Baqarah ayat 187. Dan makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Artinya makan mulai daripada maghrib terus monggo, waktunya panjang sampai waktu subuh. Nah, setelah waktu subuh tak boleh makan sampai waktu maghrib. Nah, itu dasar daripada dilarangnya makan di waktu berpuasa atau minum. Adapun orang yang makan dan minum dengan tidak sengaja itu tidak batal. Contoh misal ya Bu, lupa. Kalau saya ini lagi puasa, tiba-tiba ada minuman di depan, diambil diminum. Juga belum tahu kalau lagi puasa, nggak ingat. Ketika 2 tegukan, ingat, oh aku puasa ya. Nah, ketika ingat itu jangan minum, kembalikan lagi gelasnya ke tempatnya. Jangan dilanjutkan minuman dari minum itu, jangan dilanjutkan lagi. Kalau dilanjutkan, berarti yang dilanjutkan itu dianggap sengaja. Kan sudah ingat toh, habis minum lupa, kan? Kemudian ingat. Nah, ketika ingat minum lagi berarti sengaja. Berarti yang pertama tadi dibolehkan, maksudnya tidak membatalkan, melanjutkan daripada puasanya. Kalau sudah makan, ingat puasa, ya sudah, tinggalkan makannya, tapi puasanya dilanjutkan karena itu tidak membatalkan, karena tidak sengaja. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya, man akala au syariba nasiyan fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wasafahu awasaqahu. Barang siapa yang makan atau minum dengan lupa, maka dia sempurnakan puasanya. Hanya saja Allah telah memberikan
makan dan minum kepadanya di saat itu. Sehingga ketika dia tidak ingat, lupa, tidak mengapa. Kalau dia ingat, dia tinggalkan. Lanjutkan puasanya. Oke. Baik puasa sunat maupun puasa yang wajib sama. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya adalah perkara-perkara yang baru sekarang ini. Apa? Coba lihat. Seperti menyampaikan air ke dalam kerongkongan dengan alat-alat tertentu misalnya. Yang penting kerongkongan itu basah karena ada alat-alat tertentu yang masuk, itu batal. Kemudian misal juga infus. Infus tahu nggih, Pak? Infus itu juga sengaja memasukkan sesuatu yang menguatkan tubuh melalui apa? Cairan atau zat, dan itu termasuk makan dan minum. Walaupun bukan melalui mulut, masuk membatalkan. Yang lainnya pula ada cara yang juga merusak puasa, yaitu memasukkan makanan melalui hidung dengan alat juga tentunya. Walaupun bukan melalui mulut, tetapi itu tujuannya juga apa? Untuk makan. Maka itu pun masuk dalam kategori makan dan minum di waktu berpuasa, batal. Kemudian juga yang kita ingatkan di sini, yaitu kalau seandainya hanya sekedar suntik biasa, misal vaksin, vaksin, maka sebagian besar ulama mengatakan tidak batal, karena itu tidak sama kedudukannya dengan makan dan minum. Maka kalau kita melihat fatwa di negeri kita tentang vaksin di bulan Ramadan, seperti fatwa MUI, itu tidak membatalkan, karena mereka juga mempunyai dasar. Ada perselisihan, tapi itu yang benar. Insya Allah itu yang benar, sebagaimana juga pendapat dari Syekh Al-Fauzan, seperti namanya kita suntik untuk sesuatu, untuk apa? Sekedar demikian yang semisal vaksin tadi, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang penting juga, kata beliau, kalau memang seandainya kita ragu, ya tinggalkan saja, tidak usah berbuat demikian. Itu apa tadi? Nyuntik dan segala macam, itu nggak usah, biar puasa kita tidak batal. Yang berikutnya, mengeluarkan darah dengan cara berbekam, itu membatalkan puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu sampun mangertos nggih, berbekam itu mengeluarkan darah kotor dari tubuh. Biasanya melalui kepala atau bagian apa? Tengkuk, itu biasanya. Dibekam di situ biasanya, nanti keluar darah itu banyak darah kotor biasanya. Orang yang sering berbekam itu tahu. Nah, orang yang berbekam di bulan puasa di siang hari batal puasanya. Yang membekam juga batal. Hajim wal mahjum, yang membekam dan yang dibekam itu batal semuanya. Puasanya begitu. Nah, kemudian di dalam hal ini perkembangan zaman termasuk pula mendonor darah. Orang yang mendonor darah juga batal puasanya. Dikiaskan dengan apa? Dengan bekam tadi. Pak, Bu. Kemudian pula yang membatalkan puasa, yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Muntah itu mengeluarkan makanan atau air dari perut, dari usus perut, itu namanya muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Jadi sengaja tuh ngoten, Bu, diokok-okok, Bu, sampai apa? Keluar, berarti sengaja. Atau dipukul-pukul perutnya, nah, itu nanti keluar muntahnya, berarti itu sengaja. Itu membatalkan puasa.
Tapi kalau tidak sengaja tiba-tiba muntah, itu tidak batal puasanya. Namanya taqayyu, ya, taqayyu dalam bahasa Arab. Kita ringkas lagi. Juga perkara yang perlu kita hindari, ya, itu perkara yang berkaitan dengan berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung ketika berwudu. Jangan sampai terlalu dalam, terutama memasukkan air dalam hidung. Takutnya air nanti sampai ke kerongkongan. Maka cukup saja seperti biasa, jangan dihirup terlalu dalam. Begitu pula kumur-kumurnya jangan terlalu banter, kumurnya jangan terlalu banter, malah nanti ketelan. Nah, itu dijaga, jangan sampai demikian, ya. Kalau itu karena Nabi SAW ketika beliau berpuasa, beliau tidak terlalu menghirup air ke dalam hidung dengan dalam, dan juga beliau melakukan perkara yang menjaga dari berkumur-kumur itu tidak terlalu, sehingga tidak masuk ke dalam kerongkongannya, ya. Kalau seandainya tiba-tiba seorang itu dimasuki hewan di dalam mulutnya, ketelan, lagi apa Pak? Lagi mengo. Aku mengo kan Pak, ngelamun mengo. Kemudian ada nyamuk atau ya hewan yang lewat masuk ke mulutnya, masuk ke kerongkongan, itu enggak batal karena tidak sengaja, ya, tidak batal itu, tidak sengaja. Kemudian perkara yang tidak membatalkan, ya, kita sebutkan di sini, diantaranya bersiwak, menggosok gigi di bulan Ramadan di siang hari tidak membatalkan puasa. Ya, mensikat gigi itu tidak masuk, asalkan kita tidak menelan airnya, ya. Perkara-perkara yang harus dijauhi pula, dan ini tidak termasuk membatalkan, yaitu perkara yang sebenarnya menyempurnakan kalau kita tinggalkan, seperti menggibai orang, mencerca orang, mencaci. Gimana? Ini orang puasa ini sebaiknya menghindarinya, karena dia akan mengurangi pahala puasa, ya. Itu demikian. Kemudian yang dianjurkan justru kita itu banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, berzikir, bacaan zikir banyak, bacaan istighfar, bacaan la ilaha illallah, bacaan subhanallah, wallahu akbar, dan seterusnya dibaca sebanyak-banyak. Dan kalau mamanya panjenengan mampu tindak masjid, mendatangi masjid lebih banyak di hari-hari lain. Itu cara mendekatkan diri di bulan Ramadan. Itu dianjurkan sangat, karena memang bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi. Dan Nabi pun sangat suka rindu dengan kedatangan puasa Ramadan. Yang dianjurkan pula bapak-bapak secara ringkas yaitu banyak-banyak bersedekah, karena Nabi SAW itu orang yang paling dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Lebih dermawannya itu lebih daripada air angin yang bertiup, yang berhembus. Kok bisa perbandingannya apa gitu? Jadi Nabi itu saking dermawannya, suka memberi. Itu lebih daripada angin yang berhembus. Maksudnya apa? Andri? Hah? Tahu angin berhembus? Apa angin berhembus itu? Terus nggak putus-putus kan? Kadang-kadang itu kan angin berhembus. Nah, maksudnya hembusan angin yang segitu masih kalah dengan Nabi itu bersedekah terus gitu, sedekah. Paham nggih?
Kalau angin berhembus kan pakai selang waktu. Nabi itu lebih cepat lagi selangnya, selang waktunya lebih cepat lagi. Ngoten maksudnya. Jadi sakingnya beliau itu apa? Beramal, bersedekah di bulan Ramadan. Nah, kalau kita mau ikut monggo-monggo. Minimal ya bersedekah lah. Nek mboten seperti Nabi Muhammad SAW, ya paling mboten pernah bersedekah di bulan apa? Ramadan. Pahalanya besar di sisi Allah. Nah, ngoten mawon cekap. Kalau masih ada yang kurang, monggo dipertanyakan saja di tempat soal jawab. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Monggo kalau ada pertanyaan silakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Monggo. Iya. Oke, Pak Ustadz, kalau mengeluarkan darah itu dengan sengaja batal ya? Iya. Darah yang banyak. Kalau umpamanya cek darah itu bagaimana, itu juga sengaja ya? Cek darah. Oh nggih, masuk. Jadi yang masukkan membatalkan itu mengeluarkan darah yang banyak. Kalau sekedar hanya cek golongan darah atau luka kecil biasa keluar darah, cek apa golongan darah, ngerti nggih Pak? Hah? Lab. Nah, kadang-kadang keluar darah sak botol kecil, nggih. Nah, itu tidak membatalkan karena orang yang bekam itu keluar darahnya lebih banyak dari itu, dan itu disamakan dengan donor darah. Itu sama, yaitu membatalkan. Adapun yang cek darah tadi tidak membatalkan. Itu seperti darah yang keluar di luka-luka kecil, atau ada pemeriksaan darah, golongan darah semisalnya, itu tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau orang kecelakaan Pak, darahnya keluar banyak, dia juga batal, karena yang dilihat itu banyaknya darah yang keluar. Itu batal. Yang kedua Pak, untuk kamar mandi yang ada WC-nya itu apakah boleh untuk? Jadi berwudu dimanapun boleh. Jadi yang dihitung wudu itu dianggap batal ketika berwudu di air atau tempat itu terpecik badannya itu najis. Maka di situ sebaiknya orang itu berwudu bukan di tempat tersebut. Seandainya WC itu WC yang tidak bersih, maka dianjurkan untuk berwudu di luar WC. Tapi kalau WC-nya memang WC yang bersih, airnya mengalirnya bagus, di lantainya itu sistem pengairannya bagus, dimungkinkan tidak ada najis yang lengket dengan disiram, maka tidak mengapa berwudu di dalam WC. Jadi bukan masalah WC dan tidaknya, masalah yang ada padanya najis atau tidaknya. Itu yang menjadi masalah. Karena macam-macam WC itu macam-macam, juga pembuatannya juga macam-macam, sistem pengairannya juga macam-macam, sehingga dilihat kondisinya. Kalau seandainya WC itu dengan sistem air di lantainya itu disiram bisa lancar, nah insya Allah itu tidak ada najis yang sisa. Tapi kalau modelnya tergenang atau rotok istilahnya mboten lancar, nah itu jangan-jangan masih ada najis yang belum tersiram di lantainya. Ngoten mawon Pak. Jadi bukan masalah WC-nya, tapi adakah najis yang mengenai tubuh kita atau tidak, itu yang kita khawatirkan. Untuk Membacanya ketika mau masuk aja, enggak masalah. Jadi mengerjakan suatu amalan itu tidak mesti begitu dikerjakan langsung dibaca, tapi dengan selang waktu tertentu boleh. Namanya kita mau masuk ke WC untuk wudu, kita baca dulu sebelum masuk, baca Bismillah, kemudian masuk ke dalam berwudu, nggak ada masalah. Mau baca doa keluar dulu, baca apa? Baca doa setelah berwudu di luar WC, ya mengapa?
Ada lagi Bu, Bapak-bapak, Mbah. Buku monggo. Ya, jadi sholat itu berjenis-jenis dan memiliki rakaat yang kadang-kadang punya ketentuan rakaat yang paling banyak. Maka ada panjenengan mau sholat, misal sholat tahajud, maka tahajud itu rakaat yang paling banyak. Tahajud itu hanya rakaat yang paling banyak itu adalah genapnya itu 10 atau bisa 12, itu genapnya. Nah nanti bisa ditutup dengan apa? Witir, 1 rakaat boleh, atau 3 rakaat witir boleh. Ya, Nabi kadang-kadang sholat malam tahajud itu bisa kadang-kadang 8 rakaat, kemudian 3 rakaat witir. Kadang 10 rakaat tahajud, 1 rakaat apa? Witir. Terkadang pernah 13 rakaat, yaitu Nabi kadang-kadang 10 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Kadang juga apa? 12 rakaat, maksudnya tahajudnya 1 rakaat apa? Witir. Nah, itu kalau mau panjenengan kerjakan tahajud. Kalau sudah tahajud, mamanya mengerjakan sholat taubat. Ada sholat taubat itu disyariatkan. Maka sholat taubat itu cukup 2 rakaat saja. Nah, setelah itu mau sholat apa lagi? Misal mau sholat hajat atau sholat wudhu, setelah wudhu boleh, di malam hari itu boleh saja ya. Tapi kalau paling bagusnya, kalau memang panjenengan mau melakukan sholat itu semuanya, nanti ditutup dengan sholat witir, itu paling bagus. Jadi sebanyak-banyaknya boleh, tapi kadang sholat itu memiliki batasan apa? Batasan rakaat. Batasan apa? Rakaatnya. Kalau sholat taubat itu 2 rakaat saja. Nah, tidak perlu. Kalau kita merasa butuh bahwa kita itu bertobat, ya tidak mengapa dengan cara sholat taubat. Dan paling bagus memang dilakukan di saat apa? Malam. Karena memang di malam hari itu waktu yang sangat baik untuk hamba-hamba itu beribadah. Bahkan sebagian ulama memberikan penjelasan dari sekian banyak nas hadis bahwa sholat atau suatu amal ibadah yang dilakukan ketika manusia itu apa? Lalai daripada ibadah itu, dan ada yang mengerjakannya, justru pahalanya besar. Contoh, pada saat malam hari orang itu bangun malam sholat tahajud, di saat manusia apa? Banyak yang lalai tertidur dari malam itu, maka ibadah itu menjadi ibadah yang agung, yang besar. Itu dalam semua ibadah dicontohkan oleh para ulama dari nas-nas yang ada. Bu, monggo. Jadi boleh. Tidak mengapa kalau sudah mengerjakan sholat mendapatkan 2 rakaat dalam suatu ibadah dan masih kurang, entah itu 1 rakaat atau 2 rakaat setelahnya, tapi sudah mendapatkan 2 rakaat dalam bentuk pengerjaan ibadah itu atau sholat, maka dilanjutkan, tidak mengapa. Karena dia sudah teranggap mendapatkan apa? Rakaat yang sempurna, tetapi dia tetap harus menjalani tambah 1 rakaat tadi. Tidak membatalkannya, tapi melanjutkan. Kecuali kalau dia mengerjakan sholat witir tadi, sudah adzan baru dia kerjakan, itu tidak teranggap. Tapi sebelum datangnya adzan, dia sudah mengerjakan. Di tengah-tengah dia mengerjakan, sudah mendapatkan 1 rakaat atau 2 rakaat, maka dia telah teranggap mendapatkan apa? Rakaat dari sempurna dari sholat itu, dengan cara dia melanjutkan rakaat yang tersisa. Walaupun sudah adzan. Monggo. Mbah, monggo Mbah.
551443. Alhamdulillah, Masya Allah. Mandi junub itu asalnya mandi karo banyu, kalau air. Jadi kalau hanya sabun atau sampo itu ya tambahan saja, biar seger isinya. Tapi aslinya teranggapnya mandi junub itu dengan air saja sudah teranggap. Jadi tidak mengapa kalau mamanya samponya habis, ya sudah mandi terus, niatkan mandi junub dengan air, maka sah mandi junubnya. Nih. Mboten napa-napa, mboten pakai sabun, mboten napa, sah. Kalau mau pakai sabun mboten napa-napa, Pak, itu tambahan untuk biar lebih segar. Yang penting mandi junub itu diniatkan dan disiram tubuhnya semuanya basah dengan air, itu sudah sah. Ya kalau ada sabun tambahan, ya itu sebagai pembersih dari badan, tidak mengapa. Tidak sampai membatalkan apa? Mandi junub, karena sudah mandi dengan apa? Dengan air yang cukup membasahi seluruh anggota badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya itu sunat dengan wudhu. Tapi kalau seandainya panjenengan tidak melakukan wudhu, langsung menyiram badan dengan air, niatnya mandi junub, mandi besar, maka sudah sah. Tapi kalau mau berwudhu dulu, itu sunat tambahan. Sudah cukup? Nah, sudah cukup. Nggih. Matan mawon, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.